Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tessa Sahlani Pratiwi MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, kami akan mempresentasikan materi mengenai analisis pemutusan hubungan kerja atau PHK pada PT Sepatu Bata Tbk di Purwakarta. Berikut anggota kelompok kami yaitu Siti Nur Aisyah, Rumsi, dan Meutia Rahma. Baik, untuk mempersingkat waktu, maka presentasi akan kami mulai. Baik, pembahasan pertama yaitu abstrak. Dalam era transformasi industri yang dinamis, sektor manufaktur menghadapi tantangan besar akibat perubahan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Kasus PHK massal dan penutupan pabrik PT Sepatu Bata Tbk di Purwakarta mencerminkan tekanan signifikan pada industri alas kaki di Indonesia yang dipengaruhi oleh perubahan perilaku konsumen dan kesulitan adaptasi perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus PHK pada PT Sepatu Bata Tbk, mengkaji penyelesaian yang dilakukan perusahaan, serta merumuskan solusi tepat berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dengan fokus pada identifikasi pelanggaran, analisis dampak negatif, dan rekomendasi penyelesaian yang seharusnya dilakukan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, di mana data dikumpulkan melalui analisis publikasi media massa, regulasi ketenagakerjaan, serta studi literatur dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PHK berdampak pada 233 karyawan dengan penurunan pendapatan perusahaan sebesar 49% dari 931,27 miliar pada tahun 2019 menjadi 459,58 miliar pada tahun 2020. Kemudian perusahaan juga memberikan pesangon 30-40 juta per karyawan sesuai aturan, namun serikat pekerja menuntut kompensasi lebih besar. Kemudian dampak PHK pada kasus ini meliputi hilangnya pendapatan, meningkatnya pengangguran, dan kesulitan karyawan mencari pekerjaan baru. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam mengenai praktik PHK di sektor manufaktur dan diharapkan menjadi referensi untuk menyusun kebijakan ketenagakerjaan yang lebih efektif dan berkeadilan. PT Sepatu Bata Tbk atau Bata merupakan salah satu perusahaan sepatu tertua di Indonesia. Namun, sebenarnya Bata bukan merek lokal, melainkan asal Cekoslowakia. Nah, Bata ini merupakan perusahaan yang didirikan oleh Thomas Anna dan Antonin Beta pada 1894 di Zlín, Cekoslowakia. Perusahaan tersebut melakukan ekspansi hingga ke benua Eropa, Asia, Afrika, Amerika Latin, hingga Amerika Utara. Berdasarkan situs resminya, Bata sudah menjual sepatu di Indonesia bahkan sejak 1931. Nah, pada saat itu, Bata bekerja sama dengan Netherlands Indies sebagai importir sepatu yang beroperasi di Tanjung Priok. Kemudian, pada tahun 1937, Thomas Bata mendirikan pabrik sepatu di tengah perkebunan karet, yaitu di daerah Kalibata, Jakarta Selatan. Kemudian, pada tahun 1994, konstruksi pabrik yang berada di Purwakarta telah rampung, tetapi tidak disangka 30 tahun kemudian, pihak manajemen Bata memutuskan untuk menutup pabrik tersebut. Berdasarkan hasil analisis kasus, PT Sepatu Bata Tbk di Purwakarta merupakan perusahaan yang memiliki sejarah panjang sebagai produsen alas kaki di Indonesia dan internasional. Perusahaan ini telah beraktivitas selama 30 tahun. Namun pada 2 Mei 2024, mengumumkan untuk tutup secara permanen melalui informasi terbuka di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Nah, penutupan ini dilakukan setelah perusahaan mengalami kerugian dan penurunan permintaan selama 4 tahun, terutama saat pandemi COVID-19. Direktur Bata, Hatta Tutoko, menyebut PT Sepatu Bata Tbk telah melakukan berbagai upaya selama 4 tahun terakhir di tengah kerugian dan tantangan industri akibat pandemi dan perubahan perilaku konsumen yang begitu cepat. Namun, bisnis tetap tidak bisa pulih. Dilansir dari Antara, terdapat 233 pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK menurut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Hal ini disebabkan dari beberapa hal, yaitu kerugian mencapai ratusan miliar, kemudian mengurangi produksi beberapa tahun terakhir, lalu pemutusan hubungan kerja atau PHK pada 233 pekerja, dan juga anjloknya saham dari perusahaan tersebut. Kemudian, pelanggaran yang terjadi yaitu perusahaan tidak menjalankan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan tenaga kerja melalui mediasi atau perundingan. Meskipun perusahaan telah memberikan pesangon sebesar 1 PMTK sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karyawan yang di-PHK karena alasan perusahaan merugi berhak menerima pesangon sebesar 1 kali upah sebulan atau 1 PMTK.
Namun, terdapat pelanggaran terkait dengan perhitungan dan jumlah pesangon yang diberikan. Serikat Pekerja berharap perusahaan dapat memenuhi hak karyawan dengan memberikan pesangon sebesar 2 PMTK, yang berarti 2 kali dari upah sebulan sesuai dengan ketentuan dalam situasi lain yang disebutkan dalam pasal 156 ayat 2. Pihak serikat buruh bertekad untuk menuntut agar hak mereka lebih dari sekedar ketentuan yang diberikan. Selain itu, proses komunikasi terkait kebijakan PHK atau pemutusan hubungan kerja dilakukan secara mendadak tanpa adanya musyawarah atau mediasi yang jelas dengan pihak para pekerja. Hal ini tentunya melanggar prinsip perundingan bipartit yang seharusnya dijalankan oleh perusahaan sebagai bagian dari tanggung jawabnya dalam penyelesaian hubungan kerja yang sehat atau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 151 tentang penyelesaian perselisihan hubungan kerja wajib melalui perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja atau serikat buruh sebelum PHK itu dilakukan. Lalu selanjutnya ada penyelesaian perusahaan, terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ialah pemutusan hubungan kerja atau PHK yang terjadi karena alasan yang jelas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, karena perusahaan tutup akibat merugi secara terus-menerus. Lalu memberikan pesangon sebesar 1 kali PMTK, Peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang penyelesaian pemutusan hubungan kerja. Lalu yang ketiga, yaitu memberikan jaminan kehilangan pekerjaan. Yang terakhir ialah pembayaran pesangon tepat waktu, yakni pada tanggal 13 Mei 2024. Selanjutnya ada dampak negatif dari pemutusan hubungan kerja. Yang pertama, kehilangan sumber pendapatan. Lalu yang kedua, kehilangan pekerjaan. Yang ketiga, meningkatkan pengangguran. Dan yang terakhir ialah kesulitan mencari pekerjaan baru. Selanjutnya kesimpulan, penutupan PT Sepatu Bata Tbk di Purwakarta pada tahun 2024 yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 233 karyawan merupakan respon terhadap penurunan penjualan sejak pandemi COVID-19. PT Sepatu Bata Tbk telah melakukan kebijakan PHK sesuai ketentuan undang-undang di mana karyawan yang terkena PHK diberikan pesangon sebesar 1 kali PMTK dengan pembayaran yang tepat waktu dan diberikan jaminan kehilangan pekerjaan. Meskipun terjadi sedikit perselisihan antara perusahaan dengan serikat pekerja mengenai jumlah pesangon dan juga PHK yang dilakukan secara mendadak tanpa adanya perundingan terlebih dahulu. Namun pada akhirnya kedua belah pihak telah menyelesaikan perselisihan tersebut di mana setiap karyawan hanya mendapatkan pesangon sesuai masa kerja yaitu sekitar 30-40 juta rupiah dan juga mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. Selanjutnya penyelesaian menurut kami. Ada 3, yang pertama mengadakan mediasi atau perundingan antara pihak manajemen dan para pekerja terkait jumlah pesangon dan juga kebijakan PHK. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 151 tentang penyelesaian hubungan kerja wajib melalui hubungan bipartit. Lalu yang kedua, untuk menghindari kesalahpahaman dan ketegangan lebih lanjut, komunikasi yang baik, jelas, dan transparan sangat penting dalam setiap tahap proses PHK. Lalu yang terakhir, berfokus pada inovasi baru dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan zaman sehingga dapat meningkatkan daya saing ke depannya. Baik, selesai sudah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.